Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di tematik tema 3 pembelajaran 1 dan 2 subtema 3. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama, menentukan isi dan keunggulan iklan elektronik. Yang kedua, gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang ketiga, makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Dan yang keempat, batik sebagai karya seni rupa daerah. Marilah kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan iklan. Iklan merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik media cetak maupun elektronik. Iklan bertujuan menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Untuk menentukan isi dan keunggulan sebuah iklan, kita harus mencermati informasi yang disampaikan dalam iklan dengan seksama, baik berupa suara maupun gambar. Selain itu, perhatikan isi iklan tersebut. Apakah menawarkan barang, jasa, atau layanan masyarakat? Jika iklan tersebut menawarkan sebuah produk, perhatikan dengan seksama nama dan keunggulan produk tersebut. Perhatikan juga hal yang membuat iklan tersebut menarik. Misalnya, gaya atau ucapan tokoh dalam iklan tersebut. Manusia memerlukan makanan untuk beraktivitas. Manusia mencerna makanan menggunakan organ pencernaan. Secara garis besar, organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Sistem pencernaan manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia antara lain sebagai berikut. 1. Kurangnya asupan makanan berserat. Makanan yang berserat penting bagi tubuh. Salah satu fungsi serat adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Jika tubuh kurang serat, seseorang dapat mengalami kesulitan buang air besar atau sembelit. Serat dapat ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan, seperti sayur, buah, dan kacang-kacangan. 2. Pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan penyakit MAH. Penyakit MAH disebabkan lambung terus-menerus menghasilkan asam lambung. Jika tidak digunakan untuk makanan, asam lambung dapat mengikis pintu lambung dan menyebabkan nyeri. 3. Makanan dan minuman yang tidak bersih. Beberapa jenis penyakit seperti diare dan kolera disebabkan oleh bakteri atau virus. Bakteri dan virus tersebut terdapat dalam makanan yang kurang bersih dalam proses pengolahannya. Bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh akan menginfeksi sistem pencernaan kita. Yang keempat, lingkungan yang kurang bersih.
Lingkungan yang kurang bersih pun dapat menyebabkan gangguan pada organ pencernaan manusia. Makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Tentu kamu masih ingat bahwa salah satu cara menjaga kesehatan sistem pencernaan adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi. Selain harus bersih, makanan yang kita makan juga harus memiliki kandungan gizi yang seimbang dan dibutuhkan oleh tubuh. Berikut beberapa contoh makanan menyehatkan bagi sistem pencernaan. Buah-buahan mengandung banyak vitamin dan antioksidan untuk mencegah penyakit. Sayur-mayur mengandung banyak serat yang baik untuk melancarkan sistem pencernaan. Biji-bijian mengandung asam laktat dan juga serat yang dapat meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus. Batik sebagai karya seni rupa daerah. Karya seni rupa daerah merupakan suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah di Indonesia. Berbagai bentuk kesenian Nusantara yang ada sekarang ini merupakan budaya masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat serta kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Salah satu contoh karya seni rupa daerah adalah batik. Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam, sejenis lilin khusus, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Hampir di setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri. Batik biasanya dibuat dengan menggunakan alat yang disebut canting, yaitu kuas khusus yang berisi malam cair untuk digunakan di atas kain. Batik yang dibuat menggunakan canting disebut sebagai batik tulis. Gambar ini merupakan contoh dari batik tulis. Untuk dapat memahami materi pada pertemuan hari ini, kalian kerjakan soal latihan yang terdapat pada slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.